Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif oleh Anang Supriyo, CGP Angkatan 10, kelas 223B Kabupaten Tuban. Pembelajaran modul 1.4 yang fokus membahas mengenai budaya positif di pendidikan guru penggerak. Yuk kita bahas. Koneksi antar materi 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal dilaksanakan sesuai asas Trikon KHD, kontinu, konvergen, konsentris. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak sebagai transformer dalam ekosistem pendidikan harus bisa menerapkan nilai guru penggerak dan melaksanakan perannya dengan tepat demi terciptanya merdeka belajar. 1.3 Visi guru penggerak. Tergerak dari hati dan kolaborasi melalui manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid. 1.4 Budaya disiplin. Penerapan 5 posisi kontrol, hukuman, restitusi, dan budaya disiplin positif. Pemahaman saya tentang modul 1.4 Budaya Positif adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menciptakan lingkungan sekolah berbudaya positif yang mendorong motivasi intrinsik pada murid, berdampak jangka panjang, berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada restitusi, bukan konsekuensi, supaya menghargai diri sendiri melalui keyakinan kelas. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Restitusi membantu guru menyelesaikan masalah untuk membangun budaya positif. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Posisi kontrol manajer sebagai upaya-upaya yang dapat saya lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses dan yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. 4. Kebutuhan dasar manusia. Bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Refleksi perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menjadi tercerahkan bahwa selama ini dalam menciptakan budaya positif saya masih memotivasi eksternal murid di mana posisi kontrol saya sangat dominan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Hasil refleksi saya berupaya menggeser posisi saya ke arah posisi manajer untuk memperbaiki tumbuh kembang budaya positif melalui segitiga restitusi untuk menumbuhkan motivasi internal murid. Pengalaman saya. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam mempelajari modul budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas saya adalah bahwa untuk menciptakan budaya positif perlu berkolaboratif, konsisten, kontinu, dengan komitmen yang kuat antar semua komponen di lingkungan sekolah, sehingga akan terwujud lingkungan sekolah dengan budaya positif dengan karakter nilai-nilai kebajikan universal. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep, menurut saya, hal apa sajakah yang sudah baik?
Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik di kelas adalah sudah dikembangkan budaya positif, yaitu penerapan nilai-nilai kebajikan universal melalui keyakinan kelas. Hal yang perlu diperbaiki posisi kontrol saya sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah, harus saya geser ke posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan di kelas atau sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi tidak utuh dalam 3 tahapan. Ketika menghadapi permasalahan murid saya, tahap yang saya praktekkan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi dengan semua pihak, komitmen dan konsisten yang kuat, terus-menerus dan sabar, serta fokus tercapainya budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang dalam mewujudkan karakter murid yang kokoh, tangguh, disiplin, mandiri, dan tanggung jawab, maka perlu untuk menanamkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Penumbuhan budaya positif harus dilakukan guru melalui kontrol pribadi yang baik, karena guru adalah among bagi murid. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Maka perlu untuk mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Dan B, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan di lingkungan pendidikan. Tujuan 1. Menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan misi sekolah yang berpihak kepada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Mengimplementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. 3. Mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. 4. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Tolak ukur. Yang pertama, terwujudnya partisipasi aktif peserta dalam kegiatan implementasi budaya positif. 2. Terwujudnya suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam forum sesi berbagi praktik baik budaya positif. 3. Tercapainya implementasi praktik baik dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan di kelas melalui keyakinan kelas demi terwujudnya budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah sesuai profil pelajar Pancasila. 4. Terwujudnya reflektif kritis dari peserta forum diskusi. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, koordinasi sosialisasi implementasi budaya positif kepada pemangku jabatan di komunitas atau kombel atau satuan pendidikan. 2. Merencanakan kegiatan sosialisasi sesi berbagi praktik baik budaya positif melalui daring dengan rekan di satuan pendidikan. 3. Menyiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan implementasi budaya positif. 4. Memfasilitasi peserta dengan aktif, aman, nyaman, dan akhir reflektif kritis dalam pelaksanaan kegiatan. 5. Mendokumentasikan kegiatan melalui foto dan rekaman video serta barasi. Daya dukung yang diperlukan. 1. Partisipasi aktif semua komponen di satuan pendidikan. 2. Motivasi dan dukungan pemangku kebijakan di satuan pendidikan. 3. Kolaborasi yang baik rekan-rekan di satuan pendidikan. 4. Sikap dan pikiran yang terbuka terhadap perubahan paradigma baru pendidikan. 5. Pelaksanaan budaya positif yang kontinu. Demikian paparan dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.